Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Vika Ardila. Ibu mengajar mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 11. Walaupun belajar secara daring, kita harus tetap semangat ya. Sebelum pembelajaran dilanjutkan, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pokok pada pertemuan ini adalah perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Adapun tujuan pembelajaran yaitu 1. Memahami ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. 2. Memahami analisa peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. 3. Memahami sumber daya yang dibutuhkan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Yang pertama, ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Seorang wirausahawan harus dapat memanfaatkan peluang usaha secara sistematis, dimulai dari analisis sumber-sumber peluang usaha secara luas. Persiapan yang dapat kalian lakukan dalam menganalisis peluang usaha sebagai berikut. 1. Atau A. Meneliti berapa luas usaha yang akan dipilih. B. Bentuk usaha apa yang akan dipilih. C. Jenis usaha apa yang akan ditekuni. D. Informasi usaha yang akan diterima. E. Ada atau tidaknya peta usaha yang menguntungkan. Selanjutnya, analisis SWOT. Analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, Threat adalah suatu kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Analisis ini didahului oleh proses identifikasi faktor eksternal dan internal untuk menentukan strategi terbaik. Kemudian dilakukan pembobotan terhadap tiap unsur SWOT berdasarkan tingkat kepentingan. Analisis internal lebih menitik beratkan pada aspek kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness. Sedangkan analisis eksternal untuk menggali dan mengidentifikasi semua gejala peluang atau opportunity yang ada dan yang akan datang serta ancaman atau threat dari kemungkinan adanya pesaing atau calon pesaing. Selanjutnya, sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat dikategorikan atas 6 tipe sumber daya atau 6M, yaitu A. Man atau manusia. Manusia merupakan unsur manajemen yang penting dalam mencapai tujuan perusahaan. B. Money atau uang. Money atau uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Oleh karena itu, uang merupakan unsur yang penting untuk mencapai tujuan perusahaan karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Hal ini akan berhubungan dengan berapa uang yang harus disediakan untuk membiayai gaji tenaga kerja, alat-alat yang dibutuhkan, dan harus dibeli, serta berapa hasil yang akan dicapai oleh perusahaan. Yang selanjutnya, C. Material atau fisik. Material atau fisik. Perusahaan umumnya tidak menghasilkan sendiri bahan mentah yang dibutuhkan, tetapi membeli dari pihak lain. Untuk itu, manajer perusahaan berusaha untuk memperoleh bahan mentah dengan harga yang paling murah, menggunakan cara pengangkutan yang murah, dan membuat proses pengolahan seefisien mungkin. Selanjutnya, mesin atau teknologi. Mesin memiliki peranan penting dalam proses produksi. Setelah revolusi industri, banyak pekerjaan manusia digantikan oleh mesin. Perkembangan teknologi yang begitu pesat menyebabkan penggunaan mesin semakin meningkat. Banyaknya mesin baru yang ditemukan oleh para ahli memungkinkan peningkatan produksi sangat tinggi. Selanjutnya, metode. Metode sangat dibutuhkan agar mekanisme kerja berjalan efektif dan efisien. Metode kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, baik yang menyangkut proses produksi maupun administrasi,
tidak terjadi begitu saja, melainkan memerlukan waktu yang lama. Yang terakhir, market atau pasar. Jika barang yang diproduksi tidak laku, proses produksi barang akan berhenti. Oleh sebab itu, penguasaan pasar dalam arti menyebarkan hasil produksi merupakan faktor menentukan dalam perusahaan. Agar pasar dapat dikuasai, kualitas barang harus sesuai dengan selera konsumen dan harga terjangkau oleh daya beli konsumen. Untuk tugas pada pertemuan ini, kerjakan aktivitas 1. Coba kalian berlatih menentukan peluang usaha untuk produk kerajinan dengan memanfaatkan bahan dari limbah berbentuk bangun datar yang ada di sekitarmu dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Produk kerajinan yang akan dijual. 2. Konsumen yang akan dituju. 3. Analisis SWOT terhadap peluang atau ide usaha yang akan ditetapkan yang meliputi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, kemudian opportunity atau peluang. Yang terakhir, ancaman atau threat. Untuk poin 4 tidak perlu dikerjakan. Cukup poin 1, 2, dan 3 saja. Jadi kalian pikirkan usaha dengan kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar. Bahan limbah berbentuk bangun datar itu misal kertas, kardus. Nah, dari kardus itu atau dari kertas itu bisa dibuat apa? Misalnya dibuat figura. Selanjutnya, kerjakan aktivitas 2. Identifikasi dan jelaskan secara singkat sumber daya yang dibutuhkan dalam mendirikan usaha kerajinan dengan memanfaatkan bahan limbah berbentuk bangun datar yang ada di lingkungan kamu. Misalnya, di lingkungan kamu itu banyak kertas. Nah, dari kertas itu bisa dibuat kerajinan apa? Misalnya, dibuat kerajinan figura, misalnya ya, figura foto. Nah, sumber daya yang dibutuhkannya itu apa saja? Tuliskan di sini. Kerjakan dalam kertas folio. Difoto dan dikirim ke ibu ya tugasnya. Kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan di WA. Demikian yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan ini. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.